الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل صدق الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ahadan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam muru bil ma'rufi wa illam ta'malu bihi wanhau 'anil munkari wa illam tanhau anhu au kama jaa fil hadis. Bapak Ibu jamaah ngaji Plo rahimakumullah, wabil khusus kepada Sohibul Bait, Bapak yang telah menyempatkan hadir dari Magelang dengan Uti dan keluarga besar Mas Haji Ridho, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, Allah kabulkan semua cita-citanya dan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah dulu buat bapaknya Mas Haji Ridho yang insya Allah besok akan ada operasi di bagian belakang kakinya. Semoga Allah angkat penyakitnya. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadrati khususon Bapak Sartana bin Bapak Mbah Sulaiman isfi mardahu wa mardal muslimina. Allahumma rabban nas adhibil basya isfi anta syafi syifaan ajilan bi barakati wasilatin nabi wa bi barakati hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahu. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu bagian dari kewajiban kita sebagai orang beriman adalah amar ma'ruf nahi anil munkar. Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika beliau dikirim oleh Nabi ke Yaman, maka beliau minta wasiat kepada Nabi. Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat, khawatir aku nggak jumpa lagi dengan Tuhan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpegang teguhlah kamu dengan perkara yang 5. Yang 5 itu amaliyah Islam, seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, kemudian pergi haji. Rasulullah menambahkan lagi, ada tambahannya 1, amar ma'ruf nahi anil munkar. Termasuk bagian kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 124.000 para nabi dan 313 rasul. Itu tujuannya, visi misi pertamanya adalah membawa kebenaran yang disebut dengan amar ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Semua kebaikan yang Allah ridho. Apa itu mungkar? Semua perkara yang di situ Allah murka dengannya. Ma'ruf adalah semua kebaikan. Apapun bentuk kebaikannya itu disebut dengan ma'ruf. Sementara kemungkaran adalah semua amal yang kalau kita mengerjakannya Allah di situ marah. Maka ada sebutan amar ma'ruf nahi anil munkar. Banyak sekali ayat-ayat Allah menjelaskan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Karena orang yang tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepadanya walaupun dia ahli taat. Walaupun dia ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin,
dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Qala Abu Lais As-Samarqandi beliau mengatakan, innallaha ta'ala la yu'adzibul 'amah bi amalil khassah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan azab kepada seorang hamba dengan perbuatan yang khusus, dengan amal-amal yang khusus. Walakin uzhiratil ma'asi falam yunkiru faqad istahaqqal qawmu jami'an. Tetapi kalau dalam satu kampung sudah tampak kemaksiatannya dan orang-orang yang di dalam kampung tersebut diam atas perkara kemungkaran itu, maka orang-orang yang ahli taat akan mendapatkan bencana azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzukira anna Allah taala auhallahu ila Yusha ibn Nun, dan telah disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini bagian dari nabi yang berjumlah 124.000 nabi. Nabi itu jumlahnya ada 124.000. Imam Syafi'i mengatakan nabi itu jumlahnya, sepakat itu. Imam Syafi'i mengatakan yang berbeda adalah para sahabat. Kalau para sahabat itu kata Imam Syafi'i jumlahnya 60.000. Anni muhliku min qaumika arba'ina alfan min khiyarihim. Aku, kata Allah kepada Nabi Yusha nih, Yusha bin Nun, aku Tuhan, aku Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan 40.000 dari hamba-hambaku, dan itu kaummu yang mereka ahli ibadah. Wasittina alfan min syirarihim, dan aku akan menghancurkan dari kaummu 60.000 yang mereka ahli maksiat. Faqala ya Rabbi haula'il asyraru fama balul akhyar. Nabi Yusha ini tanya, ya Allah, kenapa engkau memberikan azab kepada umatku yang 40.000 sementara mereka adalah orang-orang ahli taat? Apa kata Allah kepada Nabi Yusha? Qala lam yaghdabu bi ghadabi wa akaluhum wa syaribuhum. Orang yang 40.000 tuh, kenapa mereka aku azab? Karena mereka tidak berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga mereka makan bersamanya dan minum bersamanya. Artinya adalah ketika kemungkaran itu terjadi di sekeliling kita dan kita diam terhadap kemungkaran yang telah kita lihat, maka walaupun kita orang yang dekat dengan Allah sekalipun, kita akan mendapatkan siksa karena apa? Karena orang-orang yang bermaksiat. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, hina sakata ahlul haqqi anil batil tawahama ahlul batili annahul haq. Kalau orang yang tahu kebenaran kok diam terhadap kemungkaran yang dia lihat, maka orang-orang yang berbuat kemungkaran itu akan menganggap yang dia kerjakan adalah kebenaran. Jadi bencananya apa? Kalau kita diam terhadap kemungkaran, bencana pertamanya Allah akan azab kita seperti mereka. Jadi jangan sampai kita menyalahkan ya diri kita, kenapa kita ini, padahal kenapa diri kita diazab, padahal kita ini ahli taat, ahli orang-orang yang dekat dengan Allah. Iya, Allah mengazab kamu karena kamu diam terhadap kemungkaran. Dan yang dimaksud dengan soleh itu kata para ulama adalah kamu mengajak orang untuk soleh. Soleh itu bukan untuk diri sendiri, tapi soleh itu juga untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ya, jadi kita betul-betul harus menjadikan diri kita ini taat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang juga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ma min qaumin yakunu fihim rajulun ya'malu bil ma'asi. Tidak ada satu kaum yang mereka mengerjakan amalan-amalan maksiat. Wa yuqaddiruna ay yughayyiru fala yughayyirunahu. Dan orang-orang yang tahu kebenaran dan dia tidak mau merubah kemaksiatan tersebut, illa ammahumullahu bi'adzabin qabla ayyamutu,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada orang-orang yang ahli taat tadi yang diam terhadap kemungkaran sebelum datangnya kematian kepadanya. Jadi dampaknya orang yang ahli maksiat itu kalau dibiarkan itu bukan kepada mereka saja, tapi kepada diri kita qabla ayyamutu, sebelum kita mati. Dikasih banjir mungkin, atau dikasih longsor, atau rumah kebakaran, apapun pokoknya bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala itu dikarenakan karena diamnya orang-orang baik terhadap kemungkaran. Makanya kita jangan pernah berdiam diri ketika melihat kemungkaran. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi." Apabila kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya kamu merubahnya dengan kekuasaan kamu. Kata Abu Lais nih. Kata Abu Lais, beliau mengatakan qala ba'dhum at-taghyir bil yadil umara. Jadi merubah dengan tangan itu, dengan kekuasaan itu adalah bagi para pemimpin-pemimpin, ya, yang punya perusahaan. Itu dia harus punya kekuatan untuk memimpin karyawannya beramar ma'ruf nahi mungkar. Seperti kalau nggak sholat dikeluarkan, yang nggak ngaji pokoknya nanti ada SP1, yang nggak pakai baju putih sholat nanti ada sanksi. Itu fa'ilam yastati fabiyadi. Ya kan, dengan kekuasaannya. Terus wabil lisan lil ulama. Jadi ada 3. Pertama dengan tangan biyadihi, dengan lisan, dengan hati. Nah, fabiyadihi di sini kata Imam Abu Lais As-Samarqandi adalah bagi para umaro. Seperti Bapak Kades. Nah, itu harus punya keputusan-keputusan yang tepat itu. Jangan sampai Bapak Kades sudah terpilih tetapi malah ketika ada kemungkaran dia diam melihat kemungkaran itu. Nanti karena setiap kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Ya kan, apalagi kita sebagai pemimpin. Siapapun akan ditanya, bahkan diri kita sendiri akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan kita. Dari mulai sebelum balik sampai balik, dari mulai balik sampai mati. Ya kan, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada seorang hamba, dan hamba itu tidak akan pernah bisa bergeser kakinya pada hari kiamat sebelum ditanya kepadanya 4 perkara. Itu sudah sering saya jelaskan. Terus wabil lisani bil ulama. Nah, mencegah kemungkaran dengan lisan itu kata Abu Lais adalah bagi para ulama. Dia sampaikan kebaikan. Dia bikin pengajian. Untuk apa? Untuk kemungkaran itu akhirnya terkikis dengan sendirinya. Terus wabil qalbi lil amah, dan untuk yang mencegah kemungkaran dengan hati adalah mereka yang nggak punya kekuatan. Misalnya kita ini orang yang duit aja nggak punya, bukan ustadz, di rumah nggak punya tugas apa-apalah di rumah itu, yang kontrak juga. Ketika ada yang kita melihat kemungkaran, maka paling tidak kita benci. Wadzalika ad'aful iman. Maka yang demikian itu adalah termasuk bagian dari lemahnya iman. Artinya ketika kita melihat kemungkaran dan kita benci dalam hati kita, berarti tandanya kita punya iman yang sempurna. Maka tujuan kita amar ma'ruf nahi mungkar adalah yang terlihat. Jangan kita ngorek-ngorek, jangan. Ya, maka haram kata Nabi seorang istri atau seorang suami bertanya kepada istrinya, "Kamu dulu pernah berzina enggak?" Haram tuh kata Nabi. Kemudian seorang istri bertanya kepada suaminya, "Kamu dulu pernah berzina? Kamu udah pernah berzina berapa kali?" Itu nggak perlu ditanya kayak gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah satarul uyub. Bahkan kata ulama di dalam kitab Mukasyaful Qulub, haram juga bagi para wanita kepo terhadap urusan suaminya. Begitupun dengan suami kepo terhadap urusan istrinya. Kenapa? Khawatir nanti ada tajassus. Apa tajassus tuh? Mata-mata. Dan Allah paling gak suka dengan tajassus, mencari keburukan orang lain. Mencari keburukan
mencari keburukan salah satu dari suami atau salah satu dari istri. Istri mencari keburukan suaminya, suami mencari keburukan istrinya. Itu nggak boleh. Bagaimana ayatnya? Ayatnya dong. Awal ayatnya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni fa inna ba'dadh-dhanni ismun wala yaghtab ba'dukum ba'dha wala yaghtab ba'dukum ba'dha wala coba ayat tadi buka itu. Coba Haji Ridho, dicari ayat Haji Ridho. Iqra ayuhal hufaz. Ayo Ustaz Fakih. Ayo. Ayo coba dulu ayat dulu. Ayat pertamanya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu. Stop. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Pertama, perintahnya Allah, kita harus menjauhkan suudzon. Ya, suudzon. Misalnya kita sebagai suami izin sama istri, wah dikoreksi mau kemana, mau pergi sama siapa, berapa lama, atau enggak kita nggak percaya dengan istri kita, sebaliknya gitu. Pertama suudzon, itu Allah melarang banget itu. Terus direkam sama kuku, penting kali ini. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni. Terus inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sesungguhnya yang terlalu berlebihan mengeroksi orang lain adalah bagian dari dosa. Sehingga kita nih, terutama dalam rumah tangga, ketika dalam rumah tangga sudah tidak ada kepercayaan di antara mereka, maka yang ada malah kehancuran. Yang ada malah kehancuran. Ismun, terus apa lagi? Wah, silahkan Bapak Ibu cari arti tajassus dalam Al-Quran apa? Mencari kesalahan orang lain. Nggak boleh itu. Ya nggak boleh. Makanya nggak boleh banget kayak gitu. Wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Apa tuh yaghtab tuh? Ghibah. Janganlah kamu ngomongin keburukan saudara muslim kamu di antara yang lain. Kemarin ghibah itu dalam Al-Quran ada 3. Apa aja? Pertama ghibah. Yang kedua buhtan. Yang ketiga ghibtoh. Ghibah jelas orang itu melakukan kesalahan, kita omongin. Contoh misalnya Kukuh melakukan kesalahan dan saya tahu kesalahan itu, maka saya menceritakan kesalahannya Kukuh kepada Ustadz Gifari. Itu namanya ghibah. Ada lagi namanya buhtan. Buhtan ini betul-betul saya tahu kesalahannya Kukuh dari Ustadz Gifari dan saya sendiri nggak tahu kalau Kukuh itu mengerjakan atau tidak. Itu di atasnya ghibah, lebih parah dosanya. Ada lagi namanya buhtan. Kita betul-betul ngomongin kesalahan orang padahal kita dua-duanya aja nggak tahu dia melakukan kesalahan atau tidak. Itu namanya dan 3-tiganya Allah kecam dalam Al-Quran. Siapa yang melakukan 3 perkara itu, maka kalau dia nggak bertobat tempatnya neraka jahanam. Terus apa lagi ayatnya? Ayawaddu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu suka makan daging busuk? Kata Allah. Nggak suka dong kita makan daging busuk, ya nggak? Kita suka nggak makan daging yang mentah, ya kan? Ini malah daging busuk, bangkai lagi. Maka pernyataan kita terhadap tajassus, suudzon, ghibah, ghibta, buhtan itu sama seperti kita makan daging bangkai yang busuk. Itu bukan kata saya, bukan kata Nabi, apalagi kata saya, tapi langsung kata Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya kata para ulama, amar ma'ruf itu yang terlihat saja. Perhatikan ini, amar ma'ruf itu yang terlihat saja. Jangan yang tidak terlihat kita korek-korek, nggak boleh. Jadi yang terlihat, kalau betul-betul kita melihat dia dalam keadaan mungkar, maka kita wajib mencegahnya. Ya, atau orang lagi tidur, lu narkoba ya, lu yang narkoba. Enggak begitu. Tapi yang terlihat saja, yang terlihat. Ya, jangan sampai kita tajasus. Apa tadi? Apa tajasus tuh? Mencari-cari kesalahan. Nah, itu kalau tadi saya dengar sedikit perjalanan dari Bekasi ke mana? Ke sini. Tajasus itu ya kata Ustaz kata Gus Baha, biasanya tajasus itu biasanya terjadinya dalam rumah tangga. Itu kalau kata Gus Baha sampaikan, tajasus itu paling banyak itu terjadi ketika dalam rumah tangga. Ya maka kita harus saling percaya. Karena di dalam rumah tangga itu harus apa? Harus dibangun dengan kepercayaan. Paham semuanya insyaallah? Terus Faqala Abu Lais As-Samarqandi. Abu Lais As-Samarqandi beliau mengatakan qad istaratan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qudratu yani idza kana al-ghalabatu li ahli shalah fal wajib alaihim ayyamnau ahlal ma'asi. Maka di syarat nih, ada syarat amar ma'ruf nahi mungkar nih dari Nabi ini. Yang pertama, idza kana al-ghalabatu li ahli shalah, kalau kita yang merasa berbuat baik nih, ya, dalam keadaan aman diri kita, fal wajibu alaihim ayyamnau ahlul ma'asi, maka wajib untuk kita senantiasa mencegah dari kemaksiatan, minal maksiyati, dari kemaksiatan kepada Allah. Terus, idza azharul ma'asi li anna Allah ta'ala madhun hadil ummah. Karena dengan barokahnya kita amar ma'ruf nahi mungkar itu, Allah muliakan kita. Kama qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wa yuqalu ma'nahu kuntum maktubina fil lawhil mahfuz khairu ummat. Jadi kata dalam tafsirnya adalah kuntum itu sudah tercatat dalam lauhul mahfuz khairu ummatin ukhrijat linnas, yakni akhrajakumullahu ta'ala li ajlin nas. Kita ini manusia umat akhir zaman sudah tercatat menjadi umat terbaik di antara umat-umat yang lain karena Allah memberikan tugas kepada kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ta'muruna bil ma'ruf likai ya'muruhu bit ta'ah, untuk mengajak orang itu taat dalam hal apapun. Maka ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, kata Abu Lais lagi, ada 5 syaratnya. 5 syarat amar ma'ruf nahi mungkar biar kita ini nggak salah. Yang pertama apa? Yang pertama qaulal faqih Abu Lais As-Samarqandi. Yang pertama, falladzi ya'muru bil ma'ruf yahtaju ila khamsati asya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu membutuhkan 5 keadaan. Awaluha al ilmu, adalah ilm. Jadi jangan bilang mengajak itu nggak butuh dengan ilmu, butuh juga. Karena khawatir kita kadang-kadang ketemu sama orang-orang yang ngengkel. Lu ngajak-ngajak gua, lu mana dasarnya? Maka butuh ilmu. Nah, apapun pokoknya harus dengan li'annal jahla, karena sesungguhnya kebodohan, la yuhsinul amra bil ma'ruf, yaitu tidak bisa menegakkan tempurna. Maka kita penting punya ilmu, untuk penting sekali. Ya, kata Imam Syafi'i, idza aradta an tanzurul insanul insan fa'lam bil ilm. Kalau kamu ingin melihat manusia yang betul-betul dikatakan manusia sesungguhnya, adalah lihat dia yang punya ilmu. Jadi orang itu kalau nggak punya ilmu, ya secara tidak langsung kata Imam Syafi'i seperti binatang.
Manusia punya ilmu, manusia makan, binatang makan nggak? Manusia kawin, binatang? Ya kan? Manusia dia pergi kemana-mana, binatang juga dia jalan kemana-mana. Cuman yang membedakan kata Imam Syafi'i, manusia Allah berikan ilmu. Kenapa Nabi Adam Allah muliakan? Kenapa? Karena Allah berikan ilmu kepada Nabi wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan aku telah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam, sehingga dengannya Allah muliakan baginda Nabi Adam. Jadi jangan dikira ilmu itu nggak penting. Kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha wa ma walah. Dunia ini dengan segala isinya terlaknat semuanya. Illa alimun, kecuali orang alim. Yang kedua apa lagi? Au muta'allimun, atau orang yang belajar. Au zikrullah, atau orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu ma'asyiral anbiya la nurasu. Kami adalah rombongannya para nabi. Kami tidak mewariskan apa-apa kecuali ilmu. Jadi jangan sampai kita nih nggak ngerti tentang ilmu-ilmu syariat. Karena ilmu itu akan membawa kepada kebahagiaan dunia kita maupun akhirat. Alhamdulillah setiap Selasa malam kita ngaji. Nanti di rumahnya masing-masing juga ada kajian dengan ustadznya di rumahnya. Terutama yang harus kita pahami adalah kajian-kajian yang menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat mendapatkan ilmu itu kata Allah, takwa. Wattaqullah wa yu'allimu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan ilmu kepadanya. Ilmu itu mahal, Pak. Ya, ilmu itu mahal. Dapatnya susah. Jadi jangan main-main sama ilmu. Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku rela kepalaku dijadikan sebagai pijakan untuk berjalannya guruku. Kenapa? Karena dia telah mengajarkan ilmu-ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasani, adapun yang nomor 2 syarat. Adapun yang nomor 2-nya yaitu ayyuqsada bihi wajhallahi ta'ala wa i'zazuddin, yaitu betul-betul mengajak amar ma'ruf nahi mungkar itu semata-mata hanya karena Allah dan menegakkan agama. Apa tandanya orang itu amar ma'ruf nahi mungkar karena Allah? Enggak capek. Tidak capek. Dia mah udah gue kasih tahu juga nggak pernah mau, males gue jadi sama dia. Nah, berarti bukan karena Allah kalau kayak gitu. Masih karena pengen ada pujian dari manusia. Ma sadaqallahu 'abdun ahabba suhra, kata Imam Ghazali. Orang itu tidak akan bisa dikatakan ikhlas kalau masih cari ketenaran dan pengen dipandang oleh manusia, apapun bentuk amalnya. Ya, Nabi itu, Nabi Muhammad contohnya. Kalau beliau mengajak kepada siapapun terus diajak. Padahal udah Allah mengatakan kalau Abu Jahal itu tidak akan masuk Islam. Tapi terus ngajak dan gak pernah capek. Didatengin lagi, ya kan? Diajak ngopi lagi. Sampai kapan? Sampai dia Allah matikan atau Allah matikan kita duluan. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berapa dakwahnya, berapa tahun? 950 tahun. Dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. Yang ikut berapa orang? 80. Ini cerita Israiliyat ya. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 83. Bahkan kalau kata Gus Mahmud dulu pas menerangkan tafsir inni da'autu qaumi laila wa nahara, itu jumlahnya cuma 8 orang. 950 tahun jumlah cuma 8 orang. Ente dakwah ngajak baru setahun, yang ikut yang nggak ada yang ikut aja udah malas, gue udah capek. Emang dia mah nggak dapat hidayah, langsung ngejasa nggak dapat hidayah bro. Dia emang nggak dapat hidayah. Orang tuh kalau nggak ada kebaikan diajak nggak pernah mau.
Alhamdulillah min dzalik. Dan itu keadaan kita loh. Benar keadaan kita. Benar keadaan kita banget. Ya kan? Ya, ngajak-ngajak kebaikan nggak mau, biarin aja aku udah aku terserah Allah aja udah. Saya mau udah males lah, udah ngajak-ngajak, dia udah punya pilihan. Salah berarti ternyata kayak gitu. Berarti harus kita aktifkan lagi tuh, ngegodur-godur orang yang tidak sholat subuh berjamaah. Wa izazuddin, dan niatnya adalah memuliakan agama. Jadi kita amar ma'ruf nahi munkar itu memuliakan agama. Wasalisu, adapun yang nomor 3 syaratnya adalah asyafaqatu ala man ya'muru bil lain, punya rasa belas kasih. Jadi ngajak tuh jangan kayak orang pengen ngajak perang. Ya. Jadi asyafaqatu ala man ya'muru bil lain, dengan keadaan lemah lembut. Wa tawaddudu, dengan keadaan kasih sayang. Tawaddud itu artinya kasih sayang. Wala yakunu faddan ghalidha, jangan keras, jangan kasar. Lu kalau nggak ikut gua neraka. Asli lu. Pokoknya kelompok paling baik itu kelompok gua. Buset. Ya kan? Kelompok tuh nggak ada kelompok yang baik itu kecuali kelompok gua tuh. Kata Nabi apa? Man da'a ila asabiyatin falaisa minna yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kelompoknya dan merasa kelompoknya paling baik, hari kiamat bukan termasuk umatku. Iya. Siapapun, mau ente jamaah tabligh, Persis, Muhammadiyah, NU, itu kan sebenarnya bukan agama. NU, Muhammadiyah, jamaah tabligh itu tuh hanya wadah. Agamanya Islam. Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku semua pasti masuk ke dalam surga. Nabi enggak mengkhususkan kullu ummati alladzina yadkhuluna fi jamaah tabligh. Alladzina yadkhuluna fi jamaah tabligh au fi nahdlatil ulama au fi Muhammadiyah hum yadkhulunal jannah. Tidak. Nabi enggak bilang begitu, siapa umatku yang mereka di jamaah tabligh, di Muhammadiyah, Persis masuk surga, enggak. Tapi Nabi umum. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Nah, setiap umatku masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggak mau. Karena ada yang enggak mau masuk ke dalam surga. Lu pokoknya mau apapun kelompoknya, selagi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah aman. Nah, adanya jamaah tabligh, Kiai Hasyim Asy'ari rahmatullah alaih membuat NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat Muhammadiyah, ya kan? Kemudian ulama-ulama yang lain membuat Persis dan sebagainya, itu wadah untuk bisa mengamalkan agama. Ini nasihatnya Kiai Ubed nih. Orang yang hebat itu adalah orang yang bisa merangkul dari semua kelompok menjadi satu tujuan, bagaimana Allah ridho. Bagaimana Allah ridho. Paham di sini insya Allah? Bagaimana Allah ridho. Jadi jangan kita mengajak kepada apa? Asobiyah. Bukan. Oh, kalau di sini misalnya Nahdlatul Ulama dengan kunutnya, ya silakan berkunut. Bukan berarti di situ mah nggak kunut Muhammadiyah. Nggak kunut tuh bukan Muhammadiyah. Imam Abu Hanifah nggak kunut. Di situ mah kunut NU, bukan. Iya kan? Dulu Nabi pernah kunut, juga pernah nggak kunut. Hadis riwayat kunut, hadis Sayyidina Anas bin ada hadis yang nggak kunut juga. Jadi kalau begitu kan perbedaan pendapatnya enak kita. Makanya umat ini tidak akan pernah bisa bersatu sampai hari kiamat kecuali dalam kebaikan. Ya, maka kita cari persamaan dari banyak perbedaan. Ingat, kita harus mencari persamaan dari banyak perbedaan biar akur. Alhamdulillah kamu kunut, saya nggak kunut, tapi kita sama-sama sholat menghadap kiblat. Aman nggak kalau gitu? Iya kan? Ini kadang-kadang gara-gara begitu ribut, padahal 13 abad lalu tuh udah selesai. Iya, Imam Abu Hanifah beliau berpendapat kalau subuh nggak pakai kunut. Ya. Lahir Imam Malik nggak kunut, kunutnya hanya di mana? Di sholat, di kunut nazilah. Kemudian Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i yang beliau berpendapat bahwasanya kunut bagian dari qanata Rasulullah hatta faraqat
dunia. Nabi itu kunut, aku melihat. Nabi itu kunut setiap sholat aku di belakang Nabi. Nabi itu berkunut. Tapi ada satu sahabat yang ketika pas lagi keadaan Nabi sholat subuh nggak kunut. Jadi yang nggak usah diperdebatkan. Itu hanya wadah. Ingat ya, wadah. Biar kita sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, ada gayanya amar ma'ruf nahi mungkar tuh, nahi mungkar dengan keras. Ada juga. Ada amar ma'ruf nahi mungkar tuh dengan gaya-gaya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada. Jadi semuanya sudah dijelaskan. Paham di sini? Yang penting di sini katanya adalah asyafaqatu alaman ya'muru bil lail. Antum tuh harus punya sifat kasih sayang kepada orang yang antum ajak. Ya kan, datengin, kasih jeruk 2 kilo, panggil undang makan. Wattawaddudu, lemah lembut. Wala yakun faddon golidha, dan jangan kamu mengajak orang tuh dalam keadaan keras, mengancam. Mengancam. Ente pokoknya kalau ente nggak ikut saya, wah, Allah nggak ridho sama antum. Yang punya ridho siapa, bro? Oh iya. Yang punya ridho Pak Sartono. Lianna Allah Ta'ala qala li Musa wa Harun alaihim assalam hina ba'athahum Allah ila Fir'aun faqula lahu qawlan layna la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa dan kepada Harun ketika Allah perintahkan keduanya untuk dakwah kepada Fir'aun, maka Allah berfirman kepadanya, berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. Padahal Fir'aun itu apa? Idhab ila Fir'auna innahu, Allah udah bilang Fir'aun itu togo, melampaui batas. Di dunia ini nggak ada orang yang paling jahat kecuali Fir'aun. Fir'aun tuh jahatnya pol-polan. Tapi perintahnya Allah ke Nabi Musa tuh, ente datang deh ke Fir'aun, tapi lemah lembut. Siap insya Allah. Ya karena Nabi Musa tuh ngomongnya agak pelok. Nabi Musa tuh ngomongnya agak sedikit, apa ya bahasanya enak yang buat para nabi itu ya? Ya kurang nggak kurang sempurna. Hah? Ya kurang fasih lah ya gitu ya. Itu akhirnya Nabi Musa minta sama Allah, ngajuin proposal. Ini saya nggak bisa kalau dakwah sendiri nih. Maka kata Nabi Musa, waj'al waziran min ahli Harun. Gimana ya Allah? Kalau Harun ikut sama saya. Ya udah siap. Berdua tuh jalan. Datang ke istananya Fir'aun anatullah alaih. Fir'aun hadil umat siapa? Abu Jahlin. Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Coba bagaimana kita tahu ceritanya Nabi datang ke Abu Jahal? Didatangi, paman, yuk kita makan pagi dulu bareng-bareng. Paman, aku sangat senang kalau paman tuh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Enggak, tapi tetap setiap hari datang. Bahkan ceritanya itu dalam riwayat itu lebih dari 10 kali Rasul datang setiap hari ke Abu Jahal tuh. Bahkan sampai ada yang mengatakan datangnya Rasulullah ke Abu Jahal itu seperti Israel datang ke kita 70 kali. Israel itu datang ke kita tuh 70 kali. Ya kan, Ustadz Ghifari ngedatengin tetangga rumahnya nggak sholat sehari berapa kali? Ya, baru seminggu nggak ikut aja. Malu saya sama dia, tapi parah, susah banget diajaknya. Allahu Akbar. Yang keempat apa? Warabbi wa yakuna saburan halima. Yang keempatnya adalah sabar dan halim. Yang keempat, warabbi wa yakuna saburan halima li'anna Allah Ta'ala qala fi qissati Luqman alaihi salatu wassalam wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Terus inna dzalika min azmil umur. Maka syarat kelimanya tuh, ini ilmu nih, ilmu buat kita dakwah. Syarat kelimanya harus sabar. Mau dicaci maki, mau dibilang bego, mau dibilang tolol, ya kan? Mau nggak diterima, sabar. Sebagaimana pesannya Luqman kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf, wahai anakku, tegakkanlah
Amar ma'ruf wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran. Wasbir, dan bersabarlah kamu ala ma asobak, terhadap sesuatu yang menimpa kepadamu. Nabi Muhammad itu 13 tahun loh di Mekah, gak ada terima dakwahnya, sampai akhirnya lari ke Taif. Di Taif malah lebih parah, sehingga Nabi mengatakan setelah dalam asbabul wurudnya, Nabi mengatakan dalam kitab Bukhari, inna asyadal anbiya'i bala'an fal amsal summal amsal. Apabila semua masalahnya para nabi dijadikan satu, dengan satu masalahku di Taif, sungguh lebih berat masalahku di Taif. Coba kita urutin sekarang. Nabi Nuh 950 tahun bikin kapal di atas bukit, belum jadi kapal udah diberakin, dikencingin, dikotorin. Nabi Idris digeraji. Kemudian Nabi Musa dikejar sama Fir'aun. Nabi Isa, ya kan, masalahnya sebagian orang-orang mengatakan beliau adalah Tuhan. Semua nabi punya masalah. Apa kata Nabi? Innal anbiya ibalaan, in asyaddal anbiya ibalaan fal amsal summal amsal. Itu semua tuh masalah nabi-nabi terdahulu tuh cobaannya. Kalau ditimbang, ini timbang gini nih, ini seluruh cobaannya para nabi, ini masalah saya di Taif, ini nggak ada artinya dengan satu masalah saya di Taif, kata Nabi. Berat Nabi itu, Masya Allah. Kebayang gak sama kita jalan Mekah Taif itu berapa ratus kilo Ustaz? Hah? 100 kilo. Dengan siapa? Anak angkatan Nabi, siapa namanya? Zaid bin Harisah. Sampai sono ternyata udah ada Abu Jahal di sana. Udah ada Abu Jahal. Jadi Abu Jahal tuh ngompor-ngompor orang satu Taif, nggak ada yang suka sama Nabi. Oh, ente nih yang namanya Muhammad. Kalau ente namanya Muhammad, yang aku jadi Nabi, datangkan azab Allah sekarang. Gue tunggu. Coba. Sebagaimana Allah mengazab kaum Nabi Lut, sebagaimana Allah mengazab kaum Nabi Ad, sebagaimana Allah mengazab kaum Nabi mana? Coba. Diusir, ditonjokin, dilemparin batu, tapi selalu aja keadaan Nabi, karena punya Allah. Yang penting apa? Illam takun alayya ghadab fala ubali. Bodoh amat lu gak suka sama gua. Yang penting Allah ridho. Selesai. Yang penting Allah ridho. Maka kalau kata Ki Uzairon, wada itu harus punya prinsip kayak prinsipnya Nabi. Harus punya kekuatan kayak kekuatannya Rasulullah. Mau diomongin apapun tetap kita datang. Ya kan, berat tuh dakwah tuh, ngotok-ngotok orang ya, ke rumah-rumah, Masya Allah. Ya kan, kita nih Masya Allah pokoknya berat lah, apalagi datang ke orang-orang yang lagi pada main, lagi pada mabuk gitu, Masya Allah. Nauzubillah min zalik tuh. Semoga Allah selamatkan kita dari orang-orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima apa? Wal khamisu ayyakuna amilan bima ya'muru bihi likai la yu'ayyiru bihi la yadkhulu tahta qouli ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Syarat yang kelimanya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kita berusaha mengamalkan apa yang kita perintahkan. Maka di antara Nabi mengatakan tuh tadi yang saya bacakan, muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bih. Ajaklah orang tuh untuk berbuat baik walaupun kamu belum bisa berbuat baik. Wanhau anil munkar wa illam tanhau anhu, dan ajak dan cegahlah orang dari kemaksiatan walaupun kamu belum bisa meninggalkan kemaksiatan itu. Artinya tuh kalau kita mengajak kebaikan, maka dengan sendirinya itu kita akan malu. Iya ya, gue gak nyuruh dia sholat, masa gue gak sholat? Itu perintah Nabi tuh. Terus masa gue ngelarang dia maksiat, gue maksiat itu sih, sehingga ada rasa malu dalam hati. Itulah disebut dengan tandanya orang yang baik. Maka amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk
dari salah satu kewajiban yang ditambahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Jadi kita betul-betul harus menjadikan hidup kita ini betul-betul seperti yang Allah katakan khairu ummat, yaitu mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya banyak. Maka kata Nabi apa? Amar ma'ruf nahi munkar yang pertama, ibda biman ta'ul. Ini ibda biman ta'ul itu rangkaian. Yang pertama yang harus kita perbaiki itu siapa? Ibda biman ta'ul. Awali amar ma'ruf nahi munkar itu dari orang yang kamu tanggung nafkahnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah, pertama dari keluarga. Kata Allah pertama dari keluarga. Jadi harus keluarga dulu. Perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah, ajak dia sholat, jadikan dia anak yang soleh. Dari keluarga dulu tuh. Allah bilang, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga kamu dulu. Kalau itu Nabi itu pertama keluarganya dulu. Ketika keluarganya nggak menerima dakwahnya Nabi, baru waman hau laha litungziro ummal qura. Praktek keduanya baru pergi keluar. Makanya kalau dalam metodenya jamaah tabligh itu ya ada 3 hari dari makomi gitu kan. Nanti 40 hari belajar keluar litungziro ummal qura man haulaha itu tuh. Jadi seperti itu. Maka praktek pertamanya ibda biman ta'ul, keluarga dulu diperbaiki. Jangan sampai kita ini pergi jauh-jauh sementara keluarga kita belum beres. Ya, lah itu ada ayat yang lain Ustaz, wa anzir asyira litungzira ummal qura. Itu kalau kita lihat itu di dalam artinya, di dalam tafsirnya, litungzira ummal qura itu ketika betul-betul di satu tempat itu kamu udah nggak diperhatikan lagi. Ini di sini nih, saya baca nih ya. Ada ayat begini. Ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum man dhalla idza tadaitum. Hai orang beriman, perbaikilah diri kamu dulu. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu sudah memperbaiki diri kamu dan kamu sudah yakin takwa kepada Allah, maka orang-orang yang buruk tidak akan bisa mencelakakan dirimu. Sa'altu Aba Sa'alabah. Aba Sa'alabah datang kepada Nabi an hadil ayah, mengenai ayat yang tadi. Faqala. Jadi kata Nabi, kata Abu Sa'alabah gini, berarti saya nggak perlu dakwah ke yang lain dong? Oh enggak. Yang pertama kata Nabi adalah dahulukan keluarga kamu di sekeliling kamu dulu. Perhatikan. Ketika seumpama Nabi mengatakan begini, fa idza ra'aita dunya mu'athiratan wa syahmuqan, ketika kamu dalam keluarga betul-betul ditolak, baru litungzira ummal qura. Jangan sampai kita litungzira ummal qura, apa sih? Litungzira ummal qura, kita pergi jauh-jauh sementara di dalam bobrok nih. Ya kan? Maka yang jadi ini loh yang jadi fitnah tuh yang seperti ini. Iya, jangan sampai itu terjadi. Maka kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Sa'labah, ya, beliau Nabi mengatakan, kalau seumpama di tempat kamu sudah kamu nggak dihargain, di keluarga kamu juga kamu diasingkan, dan orang-orang di sekeliling kamu juga tidak mau mendengar nasihat kamu, maka litungzira ummal qura wa man haulaha, baru ente pergi ke yang lain. Ini udah nggak bisa dididik. Jadi jangan langsung kita pergi jauh dulu sementara di dalam kita belum pernah praktek. Belum pernah kita berjuang di dalam. Paham di sini ya? Ini susunannya. Pertama apa? Ibda biman ta'ul. Siapakah orang yang harus kita dakwahin dulu? Siapakah orang yang harus kita ajak amar ma'ruf nahi munkar pertama kali? Ibda biman ta'ul, kata Nabi. Orang yang kamu tanggung rizkinya. Anak, istri, kemudian sepupu, ya kan? Baru siapa lagi? Wa anzir ashiratakal
akrobin, baru kerabat-kerabat samping, saudaranya ayah, saudaranya ibu, kemudian keponakan-keponakan kita. Baru setelah itu hitung dira ummal qura. Siap gua 40 hari kemana? India, silakan. Ketika di dalam sudah rapi. Tapi kalau di dalam sudah kita ibda biman taul, ternyata kita nggak dihargain, baru kita pergi keluar. Makanya Maulana Ilyas tuh membuat metode praktek itu tuh ya dari 3 hari. Kan ada amal makomi, bener nggak? Kemudian ada amal nanti intikoli pergi jauh gitu. Supaya apa? Supaya hadis Nabi dengan ayat Allah ini saling berkaitan. Paham di sini ya? Jadi yang salah itu adalah yang dia tidak memikirkan keluarganya, tapi malah orang-orang di luar sana sehingga anaknya belum ngaji, istrinya nggak tutup aurat, kan waliya'udzubillah min za. Karena kata Nabi, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Dan Nabi itu paling marah kepada orang ijabu malam yujib, yang mewajibkan perkara yang nggak wajib sebenarnya. Marah banget Nabi itu, marahnya pol-polan. Ijabu malam yujib. Artinya ketika kalau kita di sini bisa beramal ma'ruf nahi munkar, maka silahkan kita di situ berbuat di situ. Insya Allah, paham di sini ya. Jadi ada cara-caranya dan itu semua yang penting Allah Subhanahu Wa Taala ridha kepada kita dari mulai ya tadi ada gayanya, misalnya FPI ini saya sebut dengan keberaniannya. Nanti ada lagi apalagi selain itu yang dakwahnya lemah lembut, PKS ya kan, dengan hartanya. Jamaah tabligh dengan mengetuk-ngetuk pintu rumahnya, seperti itu. Insya Allah ya, yang penting Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada kita. Dan syaratnya supaya kita menjadi khair umat terbaik adalah kita betul-betul ikut aywaman sona amin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti langkah-langkahnya para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan enggak? Ayo. Untuk mengenai hadis ini kan yang sering disampaikan pas kita keluar gitu kan. Allah akan melindungi orang-orang yang keluar di jalan Allah. Itu pun kurang lebih ya Allah melindungi keluarganya meninggalkan kesalahan. Nah itu gimana? Tapi disahkan oleh Albani. Oh, disahkan oleh. Keren berarti Albani udah berani ngesahkan itu. Ya, makanya pakai Albani main tulisannya gitu. Keluar dari situ kan artinya banyak lah Mas Haji. Jihad itu kan ada menuntut ilmu ya jihad, ya kan bekerja ya jihad. Nah, jadi maksudnya kan banyak ini sekarang ini menggunakan hadis itu sehingga ya udahlah nggak peduli keluarga gue masih gini yang penting Itu salah, kalau begitu salah. kan banyak tuh yang kemarin kesini ya kan, kemarin kesini kejadian gitu kan, ya memang masih umat ya. Nah itu yang keliru, itu oknum yang keliru. Tapi banyak juga kan orang-orang yang dari mereka baik gitu kan, itu oknum aja, itu yang salah. Kemarin saya cerita sama Bonansa Ali ya, sama Bonansa gitu, ada keadaan yang gitulah pokoknya. Ya ya tadi ijabu malam yajib tadi mewajibkan satu perkara yang harusnya tuh nggak wajib gitu kan perkaranya. Sebenarnya kan yang wajib itu adalah mengajak kebaikannya. Maka bentuknya mengajak kebaikannya apapun itu adalah satu kewajiban gitu. Bukan metodenya. Nah, metodenya tuh wasilah untuk sampai kepada usul itu. Nah, orang tuh menganggap hari ini yang bodoh adalah itu yang jadi wajib. Sehingga kewajiban yang sebenarnya menjadi pokok itu dia tinggalkan. Nah, itu yang keliru. Dan itu nggak semuanya kan. Ya kan, itu hanya oknum-oknum saja, orang-orang yang bego kalau menurut saya sih kayak gitu. Orang-orang yang bodoh itu. Ya seperti itu Mas Haji. Nah, kalau ada orang menganggap yang tadi dengan hadis tadi itu keliru sekali, keliru banget. Nabi SAW itu kan lembut kepada siapapun. Perang Badar itu perang termulia dalam Islam loh Mas Haji. Sayyidina Utsman datang kepada Nabi, izin ya Rasulullah, aku ingin ikut perang ingin ikut perang Badar. Apakah engkau izinkan? Enggak, kamu punya istri. Dan istri kamu tuh anak saya. Kamu urusin dulu istri kamu tuh.
Tapi namanya masuk dalam Ashabul Badar. Ya kan? Jadi namanya masuk dalam Ashabul Badar. Dan taatnya Sayyidina Utsman tuh sebenarnya hatinya berontak. Wah, kapan lagi nih perang Badar loh? Perang pertama dalam Islam langsung Allah yang merintahkan. Tapi ketika ada kewajiban yang sangat penting daripada itu gitu, yaitu menjaga istrinya, maka ya akhirnya beliau ikut perintahnya baginda Rasulullah sallallahu. Jangan sampai kita pergi jauh-jauh sementara yang di rumah ini hancur. Itu yang keliru tuh, ingat itu kalimat saya, itu yang keliru. Ya. Nah, kebanyakan kita itu ya seperti itu, hampir kebanyakan. Makanya alhamdulillah kita ini punya teman-teman yang alhamdulillah baik-baik semua lah ya. Ya, kadang-kadang Amir suka marah sama orang-orang yang kayak begitu gitu kan. Lu nggak usah lu kayak gitu-gitu lu. Wah, lu jahat lu kayak gitu kan, kata Amir itu. Ya emang harus digituin. Harus ada orang yang berani-berani kayak gitu. Karena mereka kalau nggak digituin ya terus toma. Kan maksud tujuan kita begitu supaya mengeluarkan kebesaran makhluk. Tapi ini malah ya kacau. Malah kacau. Jadi kayak gitu. Wallahu a'lam. Nah, itu yang salah. Ingat ya. Apapun pokoknya, kalau seumpama ya kan, kita ini bukan seperti sahabat loh. Artinya ketika kita punya keluarga, pokoknya siapapun kelompoknya, ini gua harus berkorban nih. Ini pengajian gua nih, pokoknya kalau saya korban ini insya Allah bisa terpenuhi. Sementara dia punya anak yang sakit, yang itu kewajibannya adalah kewajiban ain, bukan kewajiban. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Ada wajib kifayah. Termasuk salah satu wajib kifayah itu sedekah, wajib kifayah tuh. Ya, kalau yang dari jamaah tabligh berbasisnya keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 1 tahun, itu wajib kifayah gitu kan. Nah, kalau kayak anak sakit, istri sakit, nenek kita meninggal dunia, itu kan wajib ain yang kita harus bersama dengannya. Maka jangan Nabi itu marahin sahabat Mas Haji Ridho yang sholatnya panjang-panjang. Aturidu antakuna fatanan ya Mu'ad. Jangan gara-gara lu sholat panjang, umat gua jadi susah, akhirnya fitnah buat ini agama. Makanya kata Nabi, idza amma hadukum falyakhfif sholatah. Kalau kalian jadi imam, maka cari bacaan yang pendek. Karena di belakang kalian fa inna zatal hajat. Di belakang kalian tuh banyak orang yang punya hajat. Mungkin si kuku nahan lapar habis pulang kerja. Ustadz Gifari kangen pulang habis umroh ya kan, kangen ketemu sama istrinya. Pas sholat di bandara bacanya alif lam mim tanzil lagi. Iya kan, waduh, padahal udah di WhatsApp sama Salma, cepet kok kamu lama sih pulangnya, udah siap gitu misalnya. Pas, makanannya, Allahu Akbar, ternyata alif lam, wah, jadi kayak gitu. Ya kan? Makanya Nabi kenapa sholat tarawih itu nggak lama di masjid, cuma 3 kali loh Nabi sholat tarawih di masjid itu. 1, 3, 2, 7. Ada yang mengatakan 3, 4, 2, 7. Ya karena itu nggak menjadi wajib. Karena setiap amal apapun yang dikerjakan Nabi, kalau istiqomah jadinya wajib. Jadi kayak gitu. Santai loh. Nabi itu kata Nabi apa? Yasiru wala, permudah, jangan kau persulit. Terus apa lagi? Basyiru wala tunafir. Kasih kabar gembira, jangan dimeden-medeni. Ini dimeden-medeni, Pak. Ditakut-takutin orang tuh. Tahu ya, meden-medeni tahu ya. Walaupun nafis itu dulu ngartinya meden-medeni. Ya, gitu. Ridho, insya Allah ya. Allah ridho dimanapun kelompoknya kita. Yang penting nabinya masih Nabi Muhammad. Syahadatnya masih la ilaha illallah. Kiblatnya masih ke arah Ka'bah. Kalau kata Ki Ubed, jangan pernah maksa umat ini jadi satu. Karena itu sama seperti kita maksa takdir. Karena termasuk doa Nabi yang nggak Allah kabul tuh ya nomor 3. Ya Allah satukan umatku, nggak bisa udah. Kapan perpecahan ini umat terjadi? Mulai Qabil sama Habil kok. Manusia tuh udah pecah. Tambah lagi Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Muawiyah. Kalau kita mah antara partai satu dengan antara partai kuning sama partai hijau nggak ada sampai bunuh-bunuhan. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah mah betul-betul menumpahkan darah ributnya. Jadi kalau ada ulama yang berselisih, ya jangan kita komentarin.
Kita mah kucing masa komentarin singa. Betul ya, insya Allah ya, jaga adab. Insya Allah itu adalah satu kebaikan buat kita. Insya Allah ya. Ada lagi nggak? Ya. Ah, ini dulu, Ustaz Gibari. Ustaz Gibari. Oh, Amir dulu. Mau pakai mic ya? Mau dikasih mic? Harus dengar. Tes. Dengar. Pakai dulu. Salah weh, salah. Bismillah. Ya, silakan. Jadi ini. Passwordnya apa? Ini saya agak membingungkan dari kata-kata yang diucapkan teman-teman. Saya tuh pengalaman saya keluar dari 3 hari, 40 hari, 24 bulan sih. Jadi kalau saya nih, kalau dari saya ya, ada yang boleh pergi dan ada yang tidak boleh pergi, betul. Tapi kalau kita bilang kamu harus benar dulu keluarga kamu, maka kamu harus keluar, jangan keluar dulu. Maka kalau dari saya kayak berkebalikan. Saya kalau nggak keluar 3 hari pada saat itu, makanya sampai sekarang nggak akan kenal agama. Dan keluar juga. Dan setiap saya keluar, waktu saya keluar 40 hari ke IBM, istri saya belum paham. Belum paham, bahkan belum paham agama. Tapi pas balik, memang ada pertentangan yang sangat besar. Tapi ada ilmu dari situ untuk menghadapi segala macam yang namanya dia menyesatkan kita, dia keluarga dari keluarga memang besar. Tapi pengorbanan, banyak korban, banyak paham. Kayak termasuk anak saya Diva. Saya baru dapat Diva itu akrab dengan saya dan mau dicuma saya ketika saya pun 40 hari tahun lalu. Kemarin ke Malang. Itu sekarang sama. Jadi perubahan pada keluarga saya justru ketika saya keluar. Kebaikan. Kalau saya bilang saya harus beresin Diva dulu dong. Diva belum mau dicium saya gitu. Disuruh sholat juga masih gini gitu. Tapi semenjak saya keluar, tiap kali keluar pasti ada kebaikan. Dan memang niat keluar dalam jamaah tapi sendiri kan untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki orang. Bukan dakwahin orang menjadi orang kafir, jadi orang kafir. Tapi untuk mendapatkan ilmu, kepahaman agama, sehingga kita bersemangat dalam setiap amal, menambah pasti kebaikan di sini. Jadi memang agak tipis-tipis, bingung juga untuk menjelasinnya. Ada orang-orang yang dia tuh kalau keluar zolimin keluarganya. Atau ada orang-orang kalau tadi kata-kata dibalik, benerin dulu keluargamu, baru kamu keluar. Maka banyak banget yang gak akan keluar. Bahkan Rasulullah sendiri, Abu Jahal pun kan belum beres-beres ya. Tapi kalau orangnya menentang, tapi ini kan kalau saya kebalikannya, ketika saya keluar, maka anak-anak dan keluarga itu semua menjadi baik gitu. Alhamdulillah. Mungkin karena apa ya? Apa niatnya karena untuk memperbaiki orang. Saya ke Malang tuh, saya kan niat untuk memperbaiki Malang. Saya nggak tahu bahwa ke Malang saya harus ke Malang, harus ke tempat itu pun saya nggak tahu. Itu kan diacak di musyawarah ya. Ke Malang kan banyak orang-orang yang jahat di sana, nggak ada yang kayak gitu. Jadi setiap kita keluar ini kan di jamaah itu kan di random, kita nggak tahu keluar di sana. Jangan-jangan yang di sana udah pada Islam semua. Apalagi kalau daerahnya pesantren, mungkin kita pada dapat ilmu di situ. Karena memang niatnya bukan perbaiki orang. Jadi memang semuanya butuh musyawarah. Jangan sampai menurut saya dari hal kata-kata tadi perbaiki dulu keluargamu, maka sampai kapanpun banyak banget orang yang akan keluar. Jadi harus memang dengan musyawarah. Ada yang kalau dia keluar, dia zolimin keluarganya karena keluarganya ada yang sakit, mungkin butuh ada laki-laki yang harus jagain dia terus, itu zolim. Tapi kalau anak saya bandel, istri saya nggak paham agama, saya beresin dulu deh istri saya, dia biar paham agama, biar pakai jilbab, maka sampai kapanpun saya yakin pakai jilbab. Jadi justru ilmu kepahaman agama dan ilmu tadi kita akan dapat dari keluar itu, yaitu ilmu kelembutan untuk menghadapi keluarga kita. Jadi kita tuh belajar agama di sana tuh untuk justru memperbaiki kita bisa lembut sama keluarga. Kalau kita nggak akan bisa lembut, pasti kita nggak bisa lembut. Saya pun orang kasar dulu.
Tapi dengan adanya chatbot 3 hari ini, maka saya bisa hadapin tuh yang namanya kayak api ya apapun, yang namanya perempuan kalau udah marah kan nyakitin banget. Tapi saya paham itu perempuan, itu fitrah. Tapi saya bisa hadapin sampai istri saya tuh bingung sama saya, sampai ngomong, bukannya saya membangunkan diri, tapi juga saya nggak tahu saya dapat dari mana kalau nggak dari situ. Karena untuk hadapin semuanya ini mesti dari air dan hati yang lembut. Dan lembut itu nggak bisa dilembut-lembutin, nggak bisa. Saya dibilang sabar, saya itu bukan orang yang sabar. Tapi saya dapat sabar itu dari sini. Dan suatu saat kalau saya nggak keluar lagi, pasti saya jadi orang yang kasar. Jadi ya buat teman-teman, cuma suatu jalan ini memang saya dapat sih, ini kan sharing aja. Ada benarnya orang nggak boleh keluar, tapi jangan jadikan alasan-alasan kita tuh, karena di sini ada nilai yang besar sekali yang kalian nggak bisa dapetin, yaitu ngadepin semua dunia itu kasar, dunia itu api. Kalau kita nggak bisa lembut, maka kita akan terus susah. Baik. Siap. Ya pengalaman ya. Makanya kan tadi saya sampaikan susunannya ibda biman ta'ul. Pertama keluarga. Terus kan ada ayat wa angdir ashiratakal aqrabin. Ketika Sayyidina Sa'labah datang kepada Nabi, berarti saya nggak harus keluar dong? Enggak. Ketika kamu di situ tidak diterima, ya kan? Dan tadi misalnya susah untuk diperbaiki, maka kamu ke kerabat-kerabat yang lain. Baru nanti kalaupun kamu nggak diterima di situ, litung ziro ummal qura, baru kamu boleh keluar. Artinya kebaikan-kebaikan itu butuh proses. Kalau Amir mungkin kebaikannya lewat situ. Dan ada hadis-hadis yang lain loh. Ada hadis qudsi malah mengatakan Allah akan menurunkan satu kaum la ilma wala hilma. Dia nggak punya ilmu, dia nggak punya hilm. Tapi ketika dia berjuang dalam agama, aku berikan ilmuku, aku berikan hilmku. Artinya ini kalau secara logika hadis, ini kayak dua hadis yang saling bertentangan, betul nggak? Kalau secara logika hadis, ini kayak dua hadis yang saling bertentangan, tapi enggak, karena mungkin likhtilafis sa'il, karena beda-bedanya yang bertanya kepada Nabi. Ketika Rasulullah ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, apa amal yang paling utama? Nabi jawabnya apa? Menyedekahkan seluruh hartamu. Tapi ketika ada seorang yang Sayyidina Abu Thalha radhiyallahu ta'ala anhu memberikan seluruh hartanya, kebun kurmanya kepada Nabi, ingin seperti Sayyidina Abu Bakar, maka kata Nabi, enggak, saya hanya mengambil sepertiga dari karena kamu belum bisa kayak Abu Bakar. Nah, yang betul itu adalah ketika kita keluar ya karena Allah, sementara kita doakan untuk orang-orang yang di rumah. Kita di sini nggak ada salah. Maulana Ilyas tuh orang yang hebat sekali, hebatnya pol-polan dan alim sekali Maulana Ilyas tuh. Maka yang salah itu adalah orang-orang, oknum-oknum mereka yang mewajibkan perkara yang tidak wajib, sehingga mengedepankan itu sementara kewajibannya tidak terlaksana kewajiban yang di rumah. Saya juga barokahnya keluar loh, saya begini nih. Ya, barokahnya Abah tuh keluar jalan Allah ya, alhamdulillah jadinya muhtadudin yang sekarang gitu. Keluarga saya hafal Quran semua gitu. Cuman yang salah itu kita menganggap kalau kelompok kita siapapun, bukan hanya jamaah tabligh, kita menganggap yang NU menganggap dirinya benar, yang Muhammadiyah menganggap dirinya benar, sehingga doktrin itu doktrin yang salah. Doktrin itu doktrin yang salah. Yang betul itu bagaimana kalau kata Kiai Ubed, mengumpulkan semua jadi satu, bisa sama-sama amal agama sih, kayak itu aja insya Allah. Ustaz Gibari apa? Ini Ustaz. Tadi kan hadis Rasulullah yang tadi Ustaz sampaikan, wa illam yastati fabil qalbi. Dzalika adaful iman. Itu kalau nggak bisa banget pakai hati. Itu artinya entah itu membenci apa gimana. Itu kan adaful iman saja. Selemah-lemahnya iman. Artinya kalau misalkan saya mau tanya dulu, maksudnya dengan hati itu yang gamblangnya kalau misalkan kita lihat kemaksiatan, gimana tuh prakteknya dengan hati itu bagaimana?
Terus seandainya kita selemah-lemahnya iman, artinya kalau lebih di bawah itu berarti kita termasuk Nggak punya iman gitu. Nggak punya iman apa gimana gitu Ustaz? Maksudnya apa iman kita lagi keluar gitu? Terus yang Ustaz tanya, kalau kita nggak benci gitu. Iya itu maksudnya kalau dengan hati itu maksudnya apa, dengan benci atau apa? Benci dengan benci, ya karena kita nggak punya kekuatan apa-apa. Kita penguasa bukan, ulama juga bukan kita umara juga bukan, bos juga bukan. Terus kita mau ngelarang apa? Ini kayak orang ini nih, kayak Kukuh nih, dia risau nih, sama di depan rumahnya setiap malam dangdutan, main judi. Dia bilang sama saya, saya orang baru di sini. Kamu yang udah lama tinggal di sini. Sementara RT-nya aja nggak bertindak nih. Udah, sekarang kita beramal aja. Alhamdulillah, dengan beramalnya orang-orang masjid ya, akhirnya dengan sendirinya kan itu akhirnya Allah rubah. Makanya kan Allah bilang gimana ayatnya itu? Innal hasanati yudhibanas sayyiat zalika dzikra lidzakirin. Kebaikan yang kamu buat itu akan merubah yang lain. Maka kita buat baik aja, wa ilam ta'malu bi, walaupun kita tidak mengamalkan itu. Ya kayak gitu. Bukan berarti kalau misalnya antum nggak benci Ustaz sama itu, berarti antum betul-betul nggak punya iman. Maka tidak punya iman di sini wallahu a'lam, emang nggak punya iman secara hakiki atau secara majazi ya. Artinya ya ketika kita nggak ada hati kita kesal sama mereka, berarti kita benar-benar iman kita sedang lemah parah sih itu. Kayak gitu sih. Di sini keterangannya cuma itu doang sih. Wadzalika man fa'ala dzalik, yaitu dan di antara lemah-lemahnya iman paling nggak ada dalam hati itu benci aja sih. Tingkatannya seperti itu aja. Oke, insyaallah. Aman ya insyaallah ya. Pokoknya kita ini bagaimana Allah ridho sama kita. Dah. Allah ridho sama kita, Allah ridho sama amal kita, dan jangan merasa lebih baik. Ingat pesannya Sayyidina Ali. Kun indallahi khairon nas. Jadilah kamu orang paling baik di hadapan Allah. Wa kun indan nasi syarron nas. Jadilah kamu orang paling buruk dalam pandangan dirimu sendiri. Yang ketiga, wa kun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah kamu orang yang biasa-biasa aja dalam pandangan orang lain. Itu tiga itu kalau kita bawa aman tuh dalam hal apapun. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al hafidhan lana wa lahum minan nar nuran lana wa lahum fil qubur wa zawajana wa lahum ala sirat wa amalana wa lahum yawmal fazail akbar. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habibna ila ahliha wa habib salihi ahliha ilaina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma khir lana wa akhtar lana wa saddidna. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin wa ansuril mujahidina fi Palestin wa ansurid da'ina fi Palestin wa ansuril mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fathan qariban mubina. Allahumma qatilil yahuda wan nasara wa'wanahum farriq jam'ahum syattid syamlahum wa la tuballighhum amalahum waj'al tadbirahum fi tadmirihim waj'al ibratan lil mu'tabirin. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara
Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Kaf ha ya ain sad kifayatuna ha mim ain sin qaf himayatuna qaf wal qur'anil majid wiqayatuna ha mim hummal amr wa ja'an nasru fa alaina la yunsarun. Bismillahi babuna tabaraka hitatuna yasin sabfuna rabbana anfa'na bima 'allamtana ya Allah rabbi yanfa'una bima 'allamtana Allahumma hdina wahdin nas waj'alna sababan liman ihtada Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. bi annana qatarafna wa annana ashrafna ala alladha asrafna alaina taubatal li kulli hawba wastur 'alal awrati wa aminir rawati li walidina rabbi wa mauludina bil ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabban aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in rabbi asma' wa jundan la biktisabim minna il mustafa rasuli nada bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadatash suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Subhanallah bihamdihi subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.